Kapasak, Kecamatan Kabangan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Ervina Hasan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dengan program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajab, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Iis Melda dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dengan program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari program studi manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis UPT Badan Karantina Indonesia Barantin yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk dan keluarnya hama, penyakit, dan keamanan hayati Sulawesi Selatan. Misi dari Badan Karantina yaitu menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat. Misinya yaitu yang pertama menyiapkan sistem karantina terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin dan mutu pangan, keamanan dan mutu pangan. Akses pasar dan keberterimaan komunitas hewan, ikan, dan tumbuhan. Ketiga, membangun keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pertanian. Yang terakhir, pengelolaan badan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Nah, adapun struktur organisasi perusahaan yaitu dibawahi oleh Kepala Balai Besar Karantina, biasa kami sebut Insinyur Siti Khadijah MSI. Dan di bawahnya lagi ada Kepala Bagian Umum yaitu Muzakir S. Dibawahi oleh beberapa kelompok jabatan fungsional di Balai Besar Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Yang pertama itu kedudukan berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Badan Karantina Indonesia. Dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia. Badan yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 45
tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Selanjutnya, adapun fungsinya yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dan yang kedua, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Dan yang keempat, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia. Yang kelima, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Dan yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik yang saya kasihi. Mungkin mewakili dari Kepala Balai juga Kabak Umum, karena kesibukan Kepala Balai dan Pak Kabak juga tidak ada di tempat. Jadi saya mewakili sebagai pembimbing adik-adik selama melaksanakan magang di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang mulai dari bulan Juli sampai bulan September ini. Dan saya lihat adik-adik boleh melaksanakan magang dengan baik dan boleh berinteraksi dengan pegawai di sini, dan sebagaimana adik-adik ditempatkan di kepegawaian dan keuangan, dan sesuai dengan jurusan kalian, semoga kalian boleh menempatkan kalian di kepegawaian dan keuangan. Dan dari organisasi, memang di struktur organisasi di bagian umum itu boleh kami menempatkan teman-teman yang akan magang di tempat ini, khususnya yang jurusannya yang sesuai itu manajemen. Dan juga kalau di lapangan kami selalu tempatkan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang magang yang jurusan pertanian, peternakan dan dokter hewan. Jadi karena kalian adalah manajemen, jadi kami tempatkan di kantor balai. Memang di struktur organisasi Islam di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sekarang itu sesuai dengan peraturan kepala badan, hanya ada kepala balai besar dan kabak umum, dan di bawahnya itu ada fungsional. Jadi itu kalian kami tempatkan di Balai Besar sebagai kantor induk untuk melaksanakan magang. Dan selama ini dia sudah melaksanakan magang dengan baik, dan mungkin karena sudah mau selesai, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dari dalam menjalankan magang. Semoga apa yang kalian dapatkan selama kurang lebih 2 bulan di sini, adik-adik dapat membawa ilmu untuk dapat diterapkan di perguruan tinggi, khususnya di tempat kuliah adik-adik. Semoga nanti pada saatnya nanti mau
membuat laporan, adik-adik bisa menyusun laporan dengan baik sehingga nantinya di akhir semester atau perkuliahan adik-adik bisa selesai dengan baik, dan nanti laporan yang selama melaksanakan magang di sini tentu saya sebagai pembimbing akan melakukan koreksi dulu atau revisi jika ada hal-hal yang belum sesuai dan perlu diperbaiki, dan bukan untuk mempersulit adik-adik, tetapi demi untuk kebaikan kalian. Jadi laporan itu harus betul-betul rapi dan walaupun singkat tapi isinya harus jelas apa yang kalian lakukan selama di sini. Dan mungkin jika selama ini juga ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya kami mohon maaf. Dan untuk pesan-pesan, kesan dan pesan adik-adik, hanya yang kesan saya, karena ya seharusnya adik-adik selalu sehat, tapi ya itu kan aja mungkin kondisi, mungkin jangan sampai adik-adik apakah stres sehingga sering minta ini karena sakit, ya kita harus maklumi, tetap kami tolerir bahwa adik-adik memang sakit, ya yang penting ya harus melapor pada saat izin atau sakit. Jadi mungkin yang saya kesannya itu hanya sering kalian sakit, jadi itu mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi adik-adik itu. Tapi itulah kalau melaksanakan magang harus betul-betul kita melaksanakan tugas supaya kedepannya kalian tahu adik-adik bahwa magang di sini kan kamu ditempatkan di pemerintahan, kantor pemerintahan, dan mudah-mudahan adik-adik nanti ya, jika selesai ya bisa juga untuk mengikuti tes CPNS, walaupun saat ini sementara rekrut CPNS, tetapi karena kalian belum selesai, masih ada skripsi, terus masih ada KKN-nya. Ya, jadi mungkin itu tarik ke kesan saya. Semoga kedepannya lebih sehat lagi. Itu pesannya. Tentu kami pesan supaya adik-adik lebih menjalani tugas kuliahnya dengan sebaik-baiknya, hingga akhirnya nanti adik-adik bisa selesai dengan baik, dengan juga mengharapkan apa yang adik-adik dapatkan di Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan selama 2 bulan. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di tempat kuliah, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu